Banyak orang yang merasa keliru dalam memahami apa itu Salafi dan apa itu Wahabi, padahal keduanya adalah dua hal yang berbeda. Maka teman-teman sekalian, di sini kita akan membahasnya. Maka tonton video ini hingga selesai agar kita menemukan jawaban sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Munadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang perbedaan antara Salafi dan Wahabi. Pendiri Wahabi adalah Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum yang wafat 211 Hijriah, bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang wafat 1206 Hijriah. Sebenarnya Al-Wahabiyah merupakan firqah sempalan ibadiyah Khawarij yang timbul pada abad kedua Hijriah, jauh sebelum masa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu sebutan Wahabi nisbat kepada tokoh sentralnya Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum yang wafat tahun 211 Hijriah. Wahabi merupakan kelompok yang sangat ekstrim kepada ahli sunnah dan sangat jauh dari Islam. Untuk menciptakan permusuhan di tengah umat Islam, kaum imperialisme dan kaum munafikun memancing di air keruh dengan menyematkan baju lama yaitu Wahabi dengan berbagai atribut penyimpangan dan kesesatannya untuk menghantam dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, atau setiap dakwah mana saja yang mengajak untuk memurnikan Islam. Karena dakwah beliau sanggup merontokkan kebatilan, menghancurkan angan-angan kaum durjana, dan melumatkan tahta agen-agen asing, maka dakwah beliau dianggap sebagai penghalang yang mengancam eksistensi mereka di negeri-negeri Islam. Contohnya, Inggris menggulirkan isu Wahabi di India, Prancis menggulirkan isu Wahabi di Afrika Utara, Iran menuduh Arab Saudi sebagai Wahabi, bahkan Mesir menuduh semua kelompok yang menegakkan dakwah tauhid dengan sebutan Wahabi. Italia juga mengipaskan tuduhan Wahabi di Libya, dan Belanda di Indonesia bahkan menuduh Imam Bonjol yang mengobarkan perang Padari sebagai kelompok yang beraliran Wahabi. Semua itu mereka lakukan karena mereka sangat ketakutan terhadap pengaruh murid-murid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang mengorbankan jihad melawan imperialisme dari masing-masing negeri Islam. Tuduhan buruk yang mereka lancarkan karena dakwah beliau hanya didasari 3 faktor. Yang pertama, tuduhan itu berasal dari para tokoh agama yang memutarbalikkan kebenaran, yang hak dikatakan batil, dan yang sebaliknya. Keyakinan mereka bahwa mendirikan bangunan dan masjid di atas kuburan, berdoa dan meminta bantuan kepada mayit, dan semisalnya termasuk bagian dari ajaran Islam. Dan barang siapa yang mengingkarinya dianggap membenci orang-orang soli dan para wali. Dua, mereka berasal dari kalangan ilmuwan namun tidak mengetahui secara benar tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan dakwanya. Bahkan mereka hanya mendengar tentang beliau dari pihak yang sentimen dan tidak senang Islam kembali jaya, sehingga mereka mencela beliau dan dakwanya sehingga memberinya sebutan Wahabi. Ketiga, ada sebagian dari mereka yang takut kehilangan posisi dan popularitas karena dakwah tauhid masuk wilayah mereka, yang akhirnya menumbangkan proyek raksasa yang mereka bangun siang dan malam. Dan barang siapa ingin mengetahui secara utuh tentang pemikiran dan ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, maka hendaklah membaca kitab-kitab beliau seperti Kitab Tauhid, Kapsul Subhat, Usul Salasa, dan Rasail beliau yang sudah banyak beredar baik berbahasa Arab maupun Indonesia. Fatwa Al-Lakhmi yang ditujukan kepada Wahabi atau Abdul Wahab bin Rustum, sang tokoh Khawarij, bukan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Mengenai fatwa Al-Imam Al-Lakhmi yang dia mengatakan bahwa Al-Wahabiyah adalah salah satu dari kelompok sesat Khawarij, maka yang dimaksudkan adalah Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum dan kelompoknya, bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan para pengikutnya. Hal ini karena tahun wafat Al-Lakhmi seorang ulama yang wafat pada tahun 478 Hijriah, sedangkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab wafat pada tahun 1206 Hijriah atau sekitar bulan Juni atau Juli 1792 Masehi. Maka teman-teman sekalian, di sini amatlah janggal bila ada orang yang telah wafat namun berfatwa tentang seseorang yang hidup berabad-abad setelahnya. Adapun Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum, maka dia meninggal pada tahun 211 Hijriah, sehingga amatlah tepat bila fatwa Al-Lakhmi tertuju kepadanya. Berikut, Al-Lakhmi merupakan mufti Andalusia dan Afrika Utara, dan fitnah Wahabiyah Rustumiyah ini terjadi di Afrika Utara. Sementara di masa Al-Lakhmi, hubungan antara Najd
dengan Andalusia dan Afrika Utara amatlah jauh, sehingga bukti sejarah ini semakin menguatkan bahwa Wahabiyah, Khawarij yang diperingatkan Al-Lakhmi adalah Al-Wabiyah Rustumiyah, bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan para pengikutnya. Kita dapat merujuk ke dalam kitab Al-Mu'rid fi Fatawa Ahlil Maghrib karya Ahmad bin Muhammad Al-Wansharisi juz 11. Perbedaan dakwah Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum dan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang pertama, dakwah Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum yang Khawarij. Khawarij adalah salah satu kelompok dari kaum muslimin yang mengkafirkan pelaku maksiat, yaitu dosa besar, membangkang dan memberontak terhadap pemerintah Islam dan keluar dari jamaah kaum muslimin. Termasuk dalam kategori Khawarij adalah Khawarij generasi awal, yaitu Muhakkimah Haruriyah dan sempalan-sempalannya seperti Al-Azariqah, As-Safariyah, dan Najdat. Ketiganya sudah lenyap dan Al-Ibadiyah masih ada hingga sekarang. Termasuk pula dalam kategori Khawarij adalah siapa saja yang dasar-dasar jalan hidupnya seperti mereka, seperti jamaah takfir dan hijrah. Atas dasar ini maka bisa saja Khawarij muncul di sepanjang masa, bahkan betul-betul akan muncul pada akhir zaman, seperti telah diberitakan oleh Rasulullah. Pada akhir zaman akan muncul suatu kaum yang usianya rata-rata masih muda dan sedikit ilmunya. Perkataan mereka adalah sebaik-baik perkataan manusia, namun tidaklah keimanan mereka melampaui tenggorokan maksudnya. Mereka beriman hanya sebatas perkataan, tidak sampai ke dalam hatinya. Mereka terlepas dari agama, maksudnya keluar dari ketaatan, sebagaimana terlepasnya anak panah dari busurnya. Maka, di mana saja kalian menjumpai mereka, bunuhlah, karena hal itu mendapat pahala di hari kiamat, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari nomor hadis 6930 dan Imam Muslim nomor hadis 1066. Yang kedua, dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Alangkah baiknya kami paparkan terlebih dahulu penjelasan singkat tentang hakikat dakwah yang beliau serukan. Karena hingga saat ini para musuh dakwah beliau masih terus membangun dinding tebal di hadapan orang-orang awam, sehingga mereka terhalang untuk melihat hakikat dakwah sebenarnya yang diusung oleh beliau. Saya berkata, segala puji dan karunia dari Allah, serta kekuatan hanyalah bersumber darinya. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan hidayah kepadaku untuk menempuh jalan yang lurus, yaitu agama yang benar, agama Nabi Ibrahim yang lurus, dan Nabi Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Alhamdulillah, aku bukanlah orang yang mengajak kepada ajaran sufi, ajaran imam tertentu yang aku agungkan, atau ajaran orang filsafat. Akan tetapi, aku mengajak kepada Allah yang tiada sekutu baginya, dan mengajak kepada sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah diwasiatkan kepada seluruh umatnya. Aku berharap untuk tidak menolak kebenaran jika datang kepadaku. Bahkan, aku jadikan Allah, para malaikatnya, serta seluruh makhluknya sebagai saksi bahwa jika datang kepada kami kebenaran darimu, maka aku akan menerimanya dengan lapang dada. Lalu, akan kubuang jauh-jauh semuanya menyelisihinya, walaupun itu perkataan imamku, kecuali perkataan Rasulullah SAW, karena beliau tidak pernah menyampaikan selain kebenaran. Kita dapat merujuknya ke dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah juz 1 halaman 37-38. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan sebagaimana yang dinukilkan di dalam kitab Mu'allafat Syekh juz 5 halaman 36. Alhamdulillah, aku termasuk orang yang senantiasa berusaha mengikuti dalil, bukan orang yang mengada-ngadakan hal yang baru dalam agama. Jadi ternyata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bukan Wahabi, dan Wahabi bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Akan tetapi Wahabi dari Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Demikian pula ternyata Salafi bukan Wahabi, dan Wahabi bukanlah Salafi, karena berbeda dalam akidah dan manhaj. Dan negara kerajaan Arab Saudi bukanlah negara Wahabi, akan tetapi negara Islam yang bermanhaj salaf. Dan jika kami Salafi masih dituduh Wahabi, maka saksikanlah kami adalah Salafi Wahabi yang bermanhaj belajar Salafi. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian, maka silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.